Sekarang ada orang percaya tentang, katanya Semar itu ada. Baru berarti. Bagong itu adalah penguasa apa begitu? Semar. Tahu Semar? Tahu, kenal. Dan misalnya begitu. Padahal kembali kepada sejarah, Semar, Nolo, Karang, Petruk, Bagong itu kan dihadirkan oleh para wali songo untuk memangkas nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah. Dihadirkan Punokawan, kan begitu misalnya. Itu adalah dari satu tokoh fiksi yang dihadirkan untuk memangkas keyakinan-keyakinan yang salah, senjatanya para wali songo dulu misalnya gitu ya. Akan tapi akhirnya tokoh itu malah dipercaya menjadi ada. Jadi kalau kita cermati bagaimana ada Semar, mohon maaf ini kita masuk akidah karena di sana ada orang percaya ada Bagong. Bahkan ada, mohon maaf ini kalau Anda termasuk yang menempelkan gambar-gambar itu lalu punya keyakinan bahwasanya Bagong menolong Anda, Semar menolong Anda dan sebagainya. Mohon maaf jika Anda memang agamanya berbeda dengan kami, itu urusan Anda. Tapi kami hanya berurusan dengan saudara kami kaum muslimin. Ya. Semar, Nolo, Gareng, Petruk, Bagong itu Punokawan itu kan dalam kisah pewayangan adalah dari bangsa manusia. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, kita husnudon dengan para orang-orang dulu yang mencetuskannya. Jadi manusia yang bijak seperti Semar. Dengan bentuk tubuh yang punya makna, filosofis lah menurut mereka ada makna, Bagong dengan begitunya, kemudian Gareng dengan teklenya, miring tangannya ini, kemudian Petruk dengan begitunya. Semua itu adalah punya makna. Yang sebetulnya ada satu pesan yang luar biasa, pesan akidah, justru kenapa malah terjerumus dalam akidah. Kalau kita harus membicarakan pewayangan. Jadi sebetulnya kalau kita cermati, di situ disisipkan kisah Punokawan itu adalah dari bangsa manusia namanya Semar. Tanpa disadari subhanallah, yang mempercayai dewa, dewa kan adalah yang dipercaya sebagai penguasa, pemberi itu semuanya. Tapi uniknya, dewa sendiri ternyata kadang bertentangan, berbenturan pendapat di antara mereka. Ya, bedara-bedara dan bedari-bedari misalnya, mohon maaf yang agama beda dengan kami, ini bukan caci maki tentang keyakinan, tapi kami ingin menggiring pada saudara kami agar kalau percaya itu harus ada dasarnya dong. Nah, kemudian dihadirkan Punokawan, lihat. Di saat dewa-dewa itu di kahyangan sana mempermasalahkan tentang apa, nanti ternyata kembalinya turun. Tanya kepada Semar untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, Semar itu sebagai manusia ternyata jadi rujukan lagi, ini kan unik ya. Jadi rujukan dewa-dewa yang bermasalah. Mohon maaf, jadi agama lain itu urusan Anda, ini hanya di dalam Islam. Kenapa disisipkan kisah Punokawan itu adalah diantaranya untuk memangkas agar kita tidak punya keyakinan-keyakinan yang salah. Bahwa jangan sampai mengakui adanya Tuhan selain Allah, mestinya begitu. Tapi ternyata kisah Punokawan itu dikultuskan hari ini. Ada kita masuk satu tempat, apa ini gambar? Katanya, wah kalau ada ininya dilindungi sama Mbah Semar. Oh, kaget. Ada lagi di sebuah kampung akhir-akhir Mbah Bagong. Mbah Bagong. Ini mohon maaf ya, yang Anda punya kepercayaan semacam ini, ayo kita selesaikan dengan cara yang benar. Itu adalah tokoh dalam pewayangan untuk menghantarkan misi-misi dakwah. Ya, Semar, Nolo, Gareng, Petruk, Bagong. Ya, gitulah. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh begitu adalah tidak harus kita percaya di alam nyata menjadi sebuah sesuatu yang punya kekuatan. Jadi kan berbahaya. Coba Anda menemukan di daerah-daerah. Jadi ada ditempelkan gambar ini, gambar itu, gambar. Nah ini kan masalah akidah. Kalau kita punya rambu-rambu, siapa yang beritakan kalau Bagong itu punya kekuatan dahsyat dan sebagainya? Kemudian dari mana? Bahkan dikatakan Bagong itu adalah termasuk yang didik Wali Songo katanya. Semar juga Masya Allah, subhanallah.
Dan saya mendengar cerita dari satu orang yang sangat mempercayai itu semuanya, dan begitu yakinnya, dengan saya yakinnya, Allah yarham, semoga Allah mengampuninya, karena kami juga dekat waktu itu dengan orang tersebut, bercerita tentang dunia ini. Nah inilah, kita ingin memangkas bahasanya di dalam Islam tidak perlu seperti itu. Kita harus tujuan diadakan kisah tokoh Puno, kawan itu, 5 ya, orang itu adalah bukan untuk kita percayai sebagai sesuatu yang ada di alam nyata ini. Nah ini kan masalah membangkas keyakinan, supaya kita tidak berantakan keyakinan kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.